Assalamualaikum anak-anakku sekalian. Terima kasih sudah bergabung pada Google Meet kali ini, yaitu pada pembelajaran kesebangunan bangun datar. Nah, apa saja yang akan dibahas pada kesebangunan ini nanti akan saya sajikan beberapa materinya, dan sebelumnya saya tanyakan dulu, mudah-mudahan kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar meskipun dalam kondisi yang sangat terbatas. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kesebangunan bangun datar. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang kekongruenan bangun datar. Nah, maka saat ini kalian akan melanjutkan pada apa itu kesebangunan. Nah, tujuan pembelajaran. Jadi setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian akan dapat yang pertama mengidentifikasi dua bangun segi banyak atau poligon yang sebangun. Kemudian yang kedua, menjelaskan syarat-syarat dua bangun segi banyak yang sebangun itu yang bagaimana. Dan yang ketiga, menentukan sisi-sisi yang bersesuaian. Dan yang keempat, menentukan sudut yang bersesuaian. Seharusnya ada beberapa pertanyaan yang muncul dari kesebangunan ini. Pernahkah kalian melihat foto suatu gedung atau bangunan? Apakah bentuknya sama dengan aslinya? Kemudian apakah besarnya juga sama? Apakah ukurannya juga sama? Dan apakah manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Sebelum ke materi selanjutnya, saya akan membacakan sebuah quotes. Quotes itu seperti kata-kata bijak. Jadi jika A adalah sukses, maka rumusnya adalah A sama dengan X ditambah Y ditambah dengan Z, di mana X itu adalah kerja, Y adalah bermain, dan Z adalah jaga mulut Anda agar tetap tertutup. Itu dikatakan oleh Albert Einstein. Apa artinya, apa maknanya? Silahkan dicerna sendiri. Selanjutnya, kesebangunan bangun datar. Dua benda dikatakan sebangun jika memiliki bentuk yang sama. Nah, seperti contohnya ini. Di sini ada dua gambar menara Eiffel. Bentuknya sama, tapi apa yang berbeda di sini? Yaitu ukurannya. Kemudian di sini juga ada gambar dua mobil, bentuknya juga sama, tetapi ukurannya yang berbeda. Nah, nanti setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menentukan berapakah tinggi pohon jika diketahui bayangan dari pohon dan tinggi orang yang berada di sekitar pohon, sekaligus juga dengan panjang bayangannya. Nah, ini cara menyelesaikannya nanti menggunakan konsep kesebangunan. Berikutnya, apakah syarat-syarat dua bangun dan segi banyak atau poligon dikatakan sebangun? Yang pertama, jika sudut yang bersesuaian sama besar. Dan yang kedua, jika semua perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang bagaimana seperti ini? Nah, ini. Jika ada dua bangun segi 4, di sini segi 4 A, B, C, D, dan segi 4 E, F, G, H. Apakah kedua segi 4 ini sebangun?
maka akan kita lihat satu persatu sesuai dengan syarat yang tadi sudah disampaikan. Jadi kita lihat dari perbandingan panjang sisi yang bersesuaian. Apakah senilai? Itu yang dilihat. Nah, di sini manakah sisi yang bersesuaian itu? Yang pertama adalah sisi AB. Sisi AB bersesuaian dengan sisi EF. Nah, ini dituliskan AB bersesuaian dengan sisi EF. Itu nanti nilainya akan sebanding dengan sisi BC dengan sisi FG. Berikutnya, sisi apa lagi? Sisi CD yang sebelah sini yang berwarna kuning dengan sisi GH. Dan yang terakhir, sisi AD yang berwarna biru ini dengan sisi EH. Jadi syarat yang pertama sudah terpenuhi. Kemudian bagaimana dengan syarat yang kedua? Sudut yang bersesuaian besarnya sama. Yang pertama yang dilihat adalah sudut A. Ini bersesuaian dengan sudut E. Kemudian berarti besarnya sama. Sudut A sama dengan sudut E. Ada lagi selain sudut A dan sudut E, sudut B yang ini sama dengan sudut F. Kemudian yang ketiga, sudut C sama dengan sudut G. Dan yang terakhir, sudut D itu akan sama dengan sudut H. Jadi pembuktian segi 4 A, B, C, D dan segi 4 E, F, G, H itu sebangun. Ternyata memang sebangun. Jadi dilihat dari yang pertama tadi perbandingan panjang sisinya, dan yang kedua perbandingan besar sudutnya. Selanjutnya perhatikan contoh yang pertama. Di sini perhatikan gambar dua bangun yang sebangun di bawah ini. Nah, jadi sudah ada ketentuan di soalnya, bangun ini sebangun. Kemudian tentukan yang pertama sisi-sisi yang bersesuaian, dan yang kedua sudut-sudut yang bersesuaian. Sisi yang bersesuaian dulu. Yang manakah sisi yang bersesuaian? Ya, PQ. Kita lihat dari yang atas dulu. PQ dan EF. Kemudian QR dengan FG. RS dengan GH. ST dengan HI. Dan TU dengan IJ. Masih ada satu lagi, UP dengan JE. Ya, jadi kita melihatnya berurut PQ, RS, TU dengan E, F, G, H, I, J, lalu kembali ke E. Itu syarat yang pertama. Bagaimana dengan besar sudutnya? Sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut P dengan sudut E. Kemudian sudut Q dengan sudut F. Sudut R dengan sudut G. Sudut H. Sudut S dengan sudut H. Kemudian sudut T dengan sudut I. Dan yang terakhir sudut U dengan sudut J. Nah, di sini berarti sudah jelas ya sisi-sisi yang bersesuaian yang mana
dan sudut-sudut yang besarnya yang sama dan bersesuaian juga yang mana itu sudah sangat jelas. Saya lanjutkan untuk contoh yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada berapa gambar? 1, 2, 3. Manakah pasangan persegi panjang yang sebangun? Jelaskan. Nah, kalau menjelaskan, kita lihat dari syarat yang dua tadi. Jadi, syaratnya tadi yang pertama apa? Sisi-sisi yang bersesuaian itu sama perbandingannya. Dan sudutnya juga demikian. Kita lihat, apakah 1 dengan 2, apakah 1 dengan 3, ataukah 2 dengan 3. Nah, sekarang kita lihat. Periksa dulu sudut yang bersesuaian. Ketiga gambar tersebut adalah persegi panjang, maka besar setiap sudutnya pasti 90 derajat. Sehingga sudut yang bersesuaian pasti sama besar, yaitu 90 derajat. Berarti kita hanya tinggal melihat atau mengecek perbandingan sisi yang bersesuaian. Yang manakah? Jika yang pertama persegi panjang 1 dan persegi panjang 2. 1 dan 2. AB itu tadi 12 dan EF 8. Kemudian AD-nya 8, FG-nya itu 6. Karena ini persegi panjang, otomatis panjang AB itu sama dengan panjang CD. Panjang EF itu sama dengan panjang GH. Demikian juga panjang IJ itu pasti sama dengan LK. Dan panjang JK itu pasti sama dengan panjang IL. Ya, seperti itu. Sekarang kita buktikan manakah yang sebangun. Nah, kita lihat. AB panjangnya 12 dan EF panjangnya 8. Jika dibandingkan dengan DC dan HG 3/2 atau perbandingannya adalah 3/2. Bagaimana panjang sisi yang satunya? AD dengan EH dan BC dengan FG. Ternyata perbandingannya adalah 8 dengan 6 atau jika disederhanakan menjadi 4 dengan 3. Diperoleh bahwa perbandingan sisi yang bersesuaian tidak sama. Jadi kesimpulannya persegi panjang 1 dan persegi panjang 2 tidak sebangun. Bagaimana dengan perbandingan 1 dengan 3? Jadi kita di sini tinggal 3 kali membuktikan. Persegi panjang 1 dan persegi panjang 3. Di sini ada sisi AB dibanding dengan sisi JK. Sisi DC dibanding dengan sisi IL. Di sini ada 12 banding 4 atau sama dengan 3 banding 1. Kemudian jika AD dibandingkan CI dan BC dibandingkan dengan KL, maka perbandingan yang diperoleh adalah 8 dibanding 3. Jadi sejauh ini untuk persegi panjang 1 dengan 2 dan 1 dengan 3, kita belum mendapatkan perbandingan yang tidak sama. Maka persegi panjang 1 dan 3 itu juga tidak sebangun. Tinggal persegi panjang 2 dan 3. Apakah pasti sebangun? Kita buktikan. Nah, sekarang sisi EF dengan sisi JK dan sisi HG dengan sisi IL. Di sini kita peroleh perbandingannya adalah 8 dengan 4 atau 2 dibanding dengan 1. Kemudian sisi EH dibandingkan sisi JI, apakah sama jika dibandingkan dengan sisi FG dibandingkan dengan sisi KL? Ternyata didapatkan perbandingan yang sama, yaitu 6 dibanding 3 atau 2 dibanding 1. Nah, ini jelas terbukti. Tampak bahwa perbandingan sisi yang bersesuaian itu senilai. Jadi persegi panjang 2 dan persegi panjang 3 itu sebangun. Ada warning di sini. Ingat, EFGH sebangun dengan JKLI. Tetapi EFGH tidak sebangun dengan IJK.
KL. Jadi pasangan persegi panjang yang sebangun adalah persegi panjang yang kedua dan yang ketiga. Jadi yang berwarna biru dan berwarna pink. EFGH dan IJKL. Sangat jelas ya. Nah, sekarang kembali ke persoalan yang sudah saya berikan tadi. Bagaimanakah cara kita menentukan tinggi pohon? Jika diketahui panjang bayangan, kemudian ada tinggi seseorang yang di samping pohon, dan juga tinggi bayangan pohon. Masalah ini akan kita selesaikan dengan menggunakan konsep kesebangunan. Bagaimanakah penyelesaiannya? Diketahui tinggi pemuda adalah 170 cm atau bisa ditulis 1,7 meter. Dan bayangan pohon sudah ada yaitu 5 meter. Bayangan pemuda juga 2 meter. Berapakah tinggi pohon? Maka kita menggunakan perbandingan tinggi pohon dibandingkan dengan tinggi bayangan. Tinggi pemuda sama dengan 5 dan 2. 5 itu ada apa? 5 itu adalah bayangan pohon. Kemudian yang 2 meter ini adalah bayangan dari pemuda. Maka setelah dikalikan silang, maka tinggi pohon itu didapatkan 1,7 kali 5 dibagi dengan 2. Sebentar, ini ada yang salah. Meter satuannya ini, bukan senti. Ya. Iya, salah satuan yang ini tapi di hasilnya tetap. Nah, sehingga didapatkan tingginya adalah 4,25 meter. Jadi, tinggi pohon sebenarnya adalah 4,25 meter. Nah, dengan demikian, apakah kegunaan dari kesebangunan tadi yang sudah kita tanyakan? Oh, ternyata bisa digunakan untuk menentukan tinggi pohon dengan syarat dan ketentuan berlaku. Sekarang kita dapatkan kesimpulan. Apakah tadi kesimpulannya? Syarat dua bangun segi banyak atau poligon yang sebangun bagaimana? Yang pertama, jika sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan jika yang sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar. Itu kesimpulan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira sudah cukup jelas. Untuk soal nanti kita akan diskusikan di grup WA. Kemudian jika ada pertanyaan yang kurang jelas juga tetap kita bahas di grup WA. Terima kasih atas audiensinya, atas perhatiannya anak-anakku semuanya. Semoga kalian paham dan ilmu yang diberikan untuk kali ini bermanfaat.